Seiring berjalannya waktu, saat ini pembangunan semakin berkembang pesat. Hal ini sejalan dengan kondisi sekarang di mana tumbuhan hijau sudah banyak tergantikan oleh bangunan-bangunan. Gambaran dampak bangunan terhadap lingkungan sangat signifikan. Pembangunan dan operasi pembangunan memiliki kontribusi besar terhadap sejumlah masalah lingkungan, termasuk perubahan iklim, kerusakan ekosistem, dan pemakaian sumber daya yang tidak berkelanjutan. Dampak-dampak ini dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, emisi karbon. Pembangunan, pemeliharaan, dan pengoperasian bangunan menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2. Pembakaran bahan bakar fosil untuk membangkitkan energi, pemanasan, dan pendinginan bangunan adalah faktor utama dalam emisi ini. Observasi Green Building Council Indonesia atau GBCI 2013 mencatat sekitar 30% sampai 40% emisi karbon dioksida dihasilkan oleh bangunan. Dengan demikian, bangunan memiliki andil yang cukup besar pada proses kerusakan lingkungan. Penggunaan lahan. Pembangunan bangunan memerlukan penggunaan lahan yang signifikan. Banyak lahan hijau saat ini yang sudah tergantikan oleh adanya bangunan-bangunan, di antaranya dengan pengalihfungsian lahan, hutan maupun pertanian. Penggundulan hutan atau penghancuran lahan pertanian untuk pembangunan dapat merusak lingkungan dan menyebabkan kerugian ekosistem. Data Badan Pertahanan Nasional atau BPN, tren alih fungsi lahan pertanian semakin meningkat sekitar 110.000 hektar di 2011 dan mencapai 150.000 hektar di tahun 2019. Alih fungsi lahan pertanian khususnya terjadi pada daerah-daerah perkotaan yang diubah menjadi lahan pemukiman. Pemakaian sumber daya. Produksi bahan bangunan memerlukan sumber daya alam seperti kayu, batu, dan bahan tambang lainnya. Pemakaian berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem dan kelangkaan sumber daya. Contohnya, kayu yang digunakan sebagai material bangunan rumah dieksploitasi besar-besaran hingga ketersediaan sumber daya tersebut tidak terkendali. Konsumsi energi. Bangunan memerlukan energi untuk pemanasan, pendinginan, pencahayaan, dan operasional lainnya. Konsumsi energi ini umumnya menggunakan energi listrik yang menggunakan sumber pembangkit listrik berbahan fosil maupun energi tidak terbarukan. Penggunaan energi fosil berkontribusi pada perubahan iklim dan ketergantungan pada energi tidak terbarukan termasuk sumber daya yang terbatas. Penggunaan air. Bangunan memerlukan air untuk kebutuhan domestik dan industri. Penggunaan berlebihan dapat menyebabkan penurunan pasokan air bersih. Bangunan juga mempengaruhi kualitas air melalui aliran limbah dan polusi air permukaan. Meningkatkan pembangunan, maka ketersediaan air semakin berkurang dan lebih diperparah lagi akibat pencemaran yang semakin berat adanya. Pengurangan dampak ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk penggunaan teknologi hijau, perencanaan perkotaan berkelanjutan, penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan, efisiensi energi, dan praktik daur ulang dan pengelolaan limbah yang baik. Kesadaran akan dampak lingkungan dari pembangunan bangunan harus menjadi bagian integral dari keputusan desain dan kebijakan pembangunan di masa depan. Dan keseluruhan aspek ini tergabung dalam konsep Green Building.